Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kepatenan jalan napas. Yang pertama, head tail dan chin lift diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan napas menjadi paten. Bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Yang kedua, kita dapat melihat saluran jalan nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat menggunakan finger cross, kita lakukan finger cross di dalam untuk membuka mulut dan kita lihat apakah ada atau benda asing di dalamnya. Bila ada benda asing, kita dapat ambil dengan tangan dan kita buang di bengkok. Apabila sumbatannya berupa cairan, kita dapat melakukan tindakan berupa suction. Pastikan yang warna biru adalah katupnya, buka saat pemasukan selama 10-15 menit, tutup katup waktu tarik dan lakukan sampai semua cairan telah keluar. Setelah melakukan suction, kita melakukan tindakan pemasangan OPA. Alatnya dimasukkan, setelah di dalam, kita balik untuk membuka jalan nafas. Setelah OPA dipasang, selanjutnya kita pasang mask dan juga pastikan oksigen masuk ke dalam paru-paru. Pastikan tangan membentuk huruf C, pastikan juga oksigen dalam keadaan hidup dan kita berikan 30 kali per menit. Setelah itu, lakukan pengecekan oksigen menggunakan oximetry. Jika pasien menunjukkan saturasi oksigen di bawah 90% dan saat raba ada nadi namun lambat dan lemah, kita dapat melakukan intubasi. Untuk pemasangan intubasi, caranya yang pertama, kaki kuda-kuda untuk memasukkan laryngoskop. Yang kedua, setelah itu kita masukkan selang ETT mengikuti jalan nafas. Setelah selang ETT masuk, keluarkan laryngoskop. Pastikan kita sudah mengambil udara di spuit dan kita masukkan. Yang kelima, berikan oksigen. Yang keenam, pastikan oksigen dalam kondisi hidup. Yang ketujuh, pompa selama 30 kali per menit. Setelah oksigen diberikan, kita lakukan fiksasi. Yang kesembilan, cek kembali saturasi oksigen dan nadi pasien. Setelah melakukan penanganan pada airway, selanjutnya kita akan melakukan penanganan pada breathing. Langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah memeriksa pernapasan menggunakan saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen menunjukkan angka di bawah kurang dari 90%, maka selanjutnya kita akan memasangkan masker oksigen. Setelah itu kita melakukan teknik IPPA. Yang pertama kita lihat di bagian dada apakah ada pergerakan di dada. Yang kedua kita menggunakan teknik auskultasi. Selanjutnya kita melakukan tindakan perkusi.
apakah akral laba dingin, dan kapilarinya apakah lebih atau kurang dari 2 detik. Jika dijumpai adanya tanda-tanda tension pneumotorak dan open pneumotorak, maka dilakukan needle compression dan pemasangan kasa 3 sisi. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Demikian praktikum hari ini, sekian dan terima kasih. Pengkajian dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, tanda-tanda adanya pendarahan, dan yang kedua, tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda pendarahan dapat dilihat dari tekanan darah, kemudian respirasi, apakah dia bernapas atau tidak. Yang ketiga, nadi. Biasanya pada pendarahan yang ringan, tekanan darah cenderung normal, namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20-30 kali per menit. Bila pendarahannya sedang ke berat, maka tekanan darah akan cenderung menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang kedua, kita akan mengecek tanda-tanda shock pada pasien. Tanda-tanda shock dapat dilihat. Yang pertama, wajah pasien, biasanya wajahnya terlihat pucat. Yang kedua, pada kuku pasien apakah ada kebiruan atau cyanesis. Kita dapat rasakan akral, biasanya dingin, dan juga kita sentuh pada kaki. Selanjutnya kita akan cek nadi. Pada pasien dengan shock, biasanya nadinya cenderung lemah dan lambat. Kita cek pertama pada nadi radialis. Bila lemah dan tidak terasa, maka kita cek pada nadi karotis. Selanjutnya pada pasien resiko shock, kita lihat apakah ada pendarahan yang aktif. Kita lihat juga di kaki. Buka, bila ada pendarahan maka kita lakukan 3T. Yang pertama, kita tutup luka, kita tekan, lalu kita tinggikan. Fungsinya untuk mencegah pendarahan, untuk menghentikan pendarahan. Pada pasien dengan masalah sirkulasi, biasanya cairannya akan mengalami kekurangan. Untuk itu kita harus memasang infus. Pada kasus emergensi, infus yang dipasang ialah IV2 light dengan jarum yang besar, dinyalakan 2 jalur dan juga diguyur. Gunakan cairan kristaloid 37-40 derajat Celcius. Fungsinya untuk mempertahankan kebutuhan cairan tubuh. Bila itu kurang, baru kita melakukan transfusi darah. Sekian praktikum hari ini. Terima kasih.